Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenal pangkat dan penjumlahan pangkat. Sebelum kita masuk ke materi utama, ada prasyarat yang harus kalian penuhi. Yang pertama, harus mengetahui bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada 3 macam. Bilangan bulat positif, contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat 0, cuma 1 dia, 0. Dan yang terakhir adalah bilangan bulat negatif yang ada dibubuhkan tanda negatif. Negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Biasanya kita menyebutkan dengan sebutan lain itu minus 1, minus 2, atau minus 3, dan seterusnya. Selanjutnya prasyarat yang kedua, mengetahui operasi bilangan bulat tersebut. Operasi bilangan bulat tersebut antara lain penjumlahan atau pengurangan. Contohnya 5 kurang 6. Kecil kalau dikurang dengan yang besar, maksudnya angka 5 yang kecil dikurang dengan angka 6 yang besar, hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? Min 1. Contoh lain, 4 kurang negatif 7 atau 4 kurang minus 7. Di sini tanda minus berjumpa dengan tanda minus. Minus berjumpa dengan minus atau negatif berjumpa dengan negatif, maka akan berubah menjadi positif. Jadi dari 4 kurang negatif 7 atau 4 kurang minus 7 menjadi 4 tambah 7. Hasilnya adalah 11. Kemudian operasi bilangan bulat yang kedua adalah perkalian atau pembagian. Ini juga akan sering kita pakai nanti ke depannya dalam membahas bilangan berpangkat. Contohnya 6 kali negatif 5. 6 ini positif, negatif 5 itu jelas tanda negatif, jadi positif dikali tanda negatif, hasilnya negatif. 6 dikali 5, 30. Berarti 6 dikali negatif 5 adalah negatif 30. Cara mudah untuk mengingat tanda dalam perkalian atau pembagian, jika muncul dalam kali atau bagi itu satu buah tanda negatif, maka hasilnya pasti negatif. Coba lihat di sini, 6 dikali min 5. Negatifnya cuma 1 ya. Berarti hasilnya udah pasti negatif. Seandainya di sini bukan plus 6 tetapi negatif 6, itu hasilnya pasti positif. Kemudian contoh yang lain, nah ini dia. Di sini ada 2 tanda negatif yang muncul. Kalau seandainya muncul 2 tanda negatif, berarti hasilnya positif. Negatif 7 dikali negatif 4, hasilnya positif 28. Di sini tanda positif tidak ditulis ya. 28 itu menunjukkan bahwa ada positif di sebelah kirinya. Baik, lanjut. Apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat adalah bentuk 2 angka yang digunakan untuk menuliskan perkalian berulang lebih singkat. Jadi di sini ada 2 angka yang dituliskan sedemikian rupa untuk menyatakan perkalian berulang dengan cara yang lebih singkat. Bagaimana maksudnya? Kita lihat contohnya. Baik, ini contoh 1. Nah, di sini coba kita lihat ada perkalian angka 6. 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Coba kita perhatikan ada berapa kali ini? Ada 7 kali. Perkalian 6-nya berulang hingga 7 kali. Kalau seandainya kita singkatkan penulisannya, ditulis dengan ada 6 dengan pojok kanan atasnya itu 7. Ini dibaca 6 pangkat 7. Jadi 7 ini adalah pangkat,
6 ini adalah bilangan berpangkat. Contoh 2. Nah, coba perhatikan di sini ada 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2. Nah, di sini ada 2 angka 2 dan angka 3 berulang beberapa kali. Nah, coba perhatikan yang 2 dulu. 2 ada berulang sebanyak berapa nih? 1, 2, 3, 4. 2 ada berulang perkaliannya 4 kali. Kemudian 3 ada berulang 1, 2, 3. 3 ada berulang 3 kali. Maka kalau seandainya kita tulis lebih singkat, 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 3. Nah, selanjutnya contoh 3. Nah, di sini ada 3 bilangan. Ada 2, ada 3, dan ada 5. 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 5 kali 5. 2-nya ada 1, 3-nya ada 4, 5-nya ada 2. Ya, kalau seandainya kita tulis dalam bentuk bilangan berpangkat, maka 2 pangkat 1, 3 pangkat 4, 5 pangkat 2. 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 4 kali 5 pangkat 2. Nah, yang perlu kalian ketahui, kalau seandainya suatu bilangan tidak dituliskan pangkatnya, seperti 2 ini, itu artinya menunjukkan pangkatnya adalah 1. Itu dia. Nah, 2-nya cuma ada 1. 3 ada 4, 5 ada 2. Oke, selanjutnya, apa itu variabel berpangkat? Kalian tentu pernah mendengar kata variabel ya. Variabel itu adalah suatu simbol yang dinyatakan dalam huruf di mana dia memiliki nilai tertentu. Misalkan huruf X, Y, atau Z. Atau bisa jadi huruf A, B, C, dan lain-lain. Nah, di contoh keempat ini ada A kali B, kali B, kali B, kali C, kali C, kali C. Nah, di sini A-nya ada 1, B-nya ada 3, C-nya ada 3. Jadi kalau seandainya kita tulis lebih singkat dalam bentuk berpangkat, A pangkat 1 kali B pangkat 3 kali C pangkat 3. Kenapa A pangkat 1? Karena A-nya ada 1. B-nya pangkat 3 karena berulang perkaliannya ada 3. C-nya juga pangkat 3 karena berulang perkaliannya pangkat 3. Nah, kalau seandainya kita tulis lebih sederhana lagi, A, B pangkat 3, C pangkat 3. Seperti yang baris yang ketiga ini. Baik, kemudian apa itu bilangan variabel berpangkat? Mari kita lihat contoh kelima. Nah, di sini ada 2 kali 2 kali B kali B kali B kali C kali C. Jadi dalam perkalian ini ada angka 2, yaitu bilangan 2, ada variabel B dan variabel C. Nah, di sini perkalian 2-nya berulang 2 kali, perkalian B-nya berulang 3 kali, dan perkalian C-nya berulang 2 kali. Nah, seandainya kita tuliskan dalam bentuk yang lebih singkat, maka kita tuliskan 2 pangkat 2 kali B pangkat 3 kali C pangkat 2. Seandainya tanda silangnya kita hilangkan atau tanda kalinya kita hilangkan, maka penulisannya menjadi 2 pangkat 2 B pangkat 3 C pangkat 2. Nah, penulisan lainnya untuk bilangan yang dipangkatkan bisa ditulis
menjadi suatu bilangan bulat. 2 pangkat 2 adalah 4. Berarti 2 pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 2 bisa disederhanakan lagi penulisannya menjadi 4B pangkat 3, C pangkat 2. Seperti baris yang keempat ini. Baik, kita lanjut lagi. Apa itu penjumlahan pangkat? Contoh 6. Nah, coba perhatikan di sini ada 7 kali 7 pangkat 4. Nah, di sini ada 7 warna putih dan 7 warna merah yang dipangkatkan 4. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau 7 tidak dituliskan pangkat apapun, berarti pangkatnya adalah 1. 7 pangkat 1 dikali 7 pangkat 4. Artinya apa? 7 putih ini ada 1, 7 yang merah ini ada 4. 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Nah, coba perhatikan, ada berapa 7 semuanya? Ada 5 7. Berarti kalau seandainya kita tulis ulang bentuk pangkatnya, bentuk bilangan berpangkatnya menjadi 7 pangkat 5. Atau, nah coba perhatikan lagi soal tadi, 7 kali 7 pangkat 4 sama dengan 7 pangkat 1 kali 7 pangkat 4. Pangkatnya apabila dijumlahkan, 1 ditambah 4 sama dengan 7 pangkat 5. Nah, dari sini kita bisa melihat, kalau seandainya ada 2 bilangan yang sejenis, ini sama-sama 7 ya, dikalikan, maka pangkatnya ditambah. Jadi 7 pangkat 1 dikali 7 pangkat 4, maka pangkat satunya ditambah sama pangkat 4 hingga menjadi 7 pangkat 5. Baik, kita lihat contoh yang ke-7. Di sini ada variabel B kali B pangkat 3. B di sini ada 1. Dan B yang putih di sini ada 1, B yang merah ada 3. Jadi kita tuliskan ulang, B pangkat 1 kali B pangkat 3. Nah, kalau seandainya kita jabarkan, B putih ada 1, B merah ada 3. Berarti B kali B kali B kali B. Nah, seandainya kita tuliskan ulang, B berulang sebanyak 4 kali sehingga menjadi B pangkat 4. Nah, sama seperti contoh yang sebelumnya. B pangkat 1 kali B pangkat 3, kalau pangkatnya dijumlahkan menjadi B pangkat 1 tambah 3 atau B pangkat 4. Jadi, dari sini kita bisa melihat apa? Kalau seandainya ada bilangan ataupun variabel yang sejenis dengan pangkat tertentu dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Baik, kemudian contoh 8, penjumlahan pangkat yang ada terlibat angka dan variabel. 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 5 kali B pangkat 1 kali B pangkat 3. Nah, di sini ada angka 2 dan ada variabel B. Berarti bagaimana cara menuliskan yang lebih singkatnya? 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 5, pangkatnya dijumlahkan. Jadi 2 pangkat 4 tambah 5. Kemudian B pangkat 1 kali B pangkat 3, pangkatnya juga dijumlahkan. B pangkat 1 tambah 3. Berarti penulisannya menjadi
2 pangkat 9 dikali B pangkat 4. Seandainya nanti kalian ingin menuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana lagi, 2 pangkat 9 ini bisa kalian jabarkan menjadi sebuah hasil bilangan bulat. Berapa 2 pangkat 9? Ini akan menjadi tugas kalian di luar pembelajaran ini. Nah, kemudian contoh 9. Nah, perhatikan di sini ada contoh 9. A pangkat 4 X pangkat 4 kali A pangkat 2 X pangkat 5 Y. Nah, coba kalian lihat. Di sini ada berapa variabel? Ada 3 ya. Yang pertama variabel A. Yang kedua variabel X. Dan yang ketiga variabel Y. Variabel A ada yang berpangkat 4 yang sebelah kiri dan ada yang berpangkat 2. Variabel X ada yang berpangkat 4 dan ada yang berpangkat 5. Sementara variabel Y cuma ada yang berpangkat 1. Nah, menurut kalian kira-kira bagaimana cara menuliskan pangkat yang sederhana dari ketiga variabel tersebut? Coba kalian pikirkan. Nah, pertama yang perlu kalian perhatikan adalah apa? Apakah semua variabel punya pasangannya? Coba kita lihat. A pangkat 4 berpasangan dengan A pangkat 2. Jadi pangkatnya bisa jumlahkan antara A pangkat 4 dengan A pangkat 2. Kemudian X pangkat 4 berpasangan dengan X pangkat 5. Jadi pangkatnya bisa dijumlahkan menjadi X pangkat 4 tambah 5. Sementara Y hanya sendiri dan dia tidak ada pasangannya. Berarti Y tidak perlu dijumlahkan pangkatnya. Kita biarkan seperti apa adanya. Baik. Kemudian kalau seandainya A pangkat 4 X pangkat 4 itu bisa kita jabarkan menjadi A pangkat 4 kali X pangkat 4. Demikian juga A pangkat 2 X pangkat 5Y itu bisa kita jabarkan A pangkat 2 kali X pangkat 5 kali Y. Nah, di sini coba perhatikan. A berwarna kuning, X berwarna merah, dan Y berwarna putih. Supaya mudah kita mengamati yang mana yang variabel yang sejenis. A sejenis, X sejenis, Y cuma sendiri. Jadi kalau seandainya kita sederhanakan, yang sejenis ini A pangkat 4 ditambah 2 kali X pangkat 4 ditambah 5 kali Y. Sehingga A pangkat 4 tambah 2 jadinya A pangkat 6. X pangkat 4 tambah 5 jadinya X pangkat 9. Y pangkat 1. Jadi kalau kita tuliskan lebih sederhananya. Hasil perkalian A pangkat 4 X pangkat 4 kali A pangkat 2 X pangkat 5Y itu adalah A pangkat 6 X pangkat 9Y. Seperti yang kalian lihat dari presentasi ini. Baik, contoh yang terakhir, contoh 10. Nah, coba perhatikan di sini ada 2 pangkat 3B pangkat 4 kali 3 pangkat 2B pangkat 5. Nah, coba perhatikan. Manakah yang bilangan atau variabel yang sejenis? Nah, coba perhatikan. 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 2. Apakah bilangan ini sejenis? Tidak.
2 pangkat 3 berbeda dengan 3 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 2 semestinya tidak bisa dan tidak boleh dijumlahkan pangkatnya. Nah, sekarang coba perhatikan variabelnya. Apakah sejenis? Ya, B pangkat 4 dan B pangkat 5 sama-sama memiliki variabel B. Berarti pangkatnya boleh dijumlahkan. Baik. Nah, kemudian 2 pangkat 3 B pangkat 4 bisa kita jabarkan atau kita perluas bentuknya menjadi 2 pangkat 3 dikali B pangkat 4. Kemudian 3 pangkat 2 B pangkat 5 bisa kita jabarkan menjadi 3 pangkat 2 kali B pangkat 5. Sehingga penjabarannya menjadi 2 pangkat 3 kali B pangkat 4 kali 3 pangkat 2 kali B pangkat 5. Karena variabelnya sini yaitu sama-sama B, maka B pangkat 4 dan B pangkat 5 pangkatnya dijumlahkan menjadi B pangkat 4 tambah 5. Jadinya B pangkat 9. Kemudian 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 2 ini adalah angka yang berbeda jenis, maka tidak bisa kita jumlahkan pangkatnya. Namun, 2 pangkat 3 bisa kita rubah menjadi suatu bilangan. Coba kalian ingat, 2 pangkat 3 adalah apa? 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Berarti 2 pangkat 3 adalah 8. Kemudian 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3, yaitu 9. Jadi, penulisannya bisa kita ubah menjadi 8 kali 9 dikali B pangkat 9. 8 kali 9 adalah 72. Nah, 72 ini bisa kita tuliskan dengan B pangkat 9 dengan cara lebih sederhana, yaitu 72 B pangkat 9. Seperti yang terlihat pada baris yang keempat. Oke, hanya segini pembahasan tentang mengenal pangkat dan penjumlahan pangkat. Nanti untuk pertemuan atau video selanjutnya kita akan membahas tentang pengurangan pangkat dan perkalian pangkat.